Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Malam. Selamat malam juga. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah baik. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini mumpung hari ini malam yang dingin ya, jadi kayaknya bincang-bincang sedikit. Bisa lah. Lagi senggang kan semuanya? Insya Allah senggang. Insya Allah senggang. Oke. Kalau gitu, eh, waktunya aku minta ya. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar nih kalau dari jurusan MPI itu ada belajar PTK-nya ya? Iya, kami belajar PTK. Itu PTK itu sebenarnya apa sih? Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas. Nah, yang paling utama itu dilakukan oleh guru. Jadi PTK itu meneliti apa yang ada di dalam kelas, seperti dalam pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran, terus untuk menemukan hambatan-hambatan dalam belajar gitu. Jadi ketika ada hambatan-hambatan atau ada kesulitan dalam belajar itu bisa diatasi. Semacam itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Gimana? 05, 09 ada tambahan? Nah, kalau menurut aku, PTK itu penelitian tindakan kelas yang sebuah kegiatan yang meneliti secara reflektif dilakukan oleh seorang guru di kelas untuk mengembangkan atau meningkatkan proses pembelajaran yang terjadi di kelas lebih diperbaiki lagi atau lebih secara profesional. Baik. Dari 09 ada tambahan? Jadi kalau PTK itu mungkin kita bisa sebut semacam evaluasi di kelas gitu ya, evaluasi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan perlu kita evaluasi supaya ke depannya itu pembelajaran bisa lebih efektif lagi. Wah, jadi PTK itu intinya penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran berarti ya? Iya, benar sekali. Iya benar. Saya kira itu PTK apa? Ternyata penelitian tindakan kelas. Lalu di jurusan MPI kira-kira menurut teman-teman semua kenapa belajar PTK? Kaitannya apa gitu sama jurusan di MPI? Tadi mungkin yang 05 mau menjawab. Silakan. Manajemen pendidikan. Jadi ini mencakup keseluruhan ya, mulai dari kayak di pembelajaran, terus sistem pendidikan di sekolah itu juga. Nah, kalau PTK ini fokus ke pembelajarannya. Jadi ini salah satu bagian dari manajemen pendidikan. Gitu, emang ini udah ada salah satu partnya. Gitu. Ya, teman-teman bisa jelasin lebih luas lagi. Ya kalau menurut aku adanya
mata kuliah PTK ini bisa membantu kita ketika ada di lapangan, ketika ada di sebuah lembaga pendidikan. Jadi kita bisa mempraktekkan bagaimana cara meneliti di kelas itu. Jika terjadi permasalahan, apa yang harusnya kita beri tindakan. Gitu. Oh iya benar. Eh, tambahan dari saya, manfaat kita belajar PTK ini benar sekali untuk ketika kita nantinya di lembaga pendidikan. Tujuan dari pendidikan kan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi proses utama dari pendidikan itu kan di dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu bagaimana ketika ada berbagai permasalahan, nah permasalahan itu diselesaikan secara segera, dicari bagaimana solusinya, yang mana untuk kelancaran atau berhasilnya proses pembelajaran tersebut begitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Sekarang saya sepertinya sudah agak memahami apa kaitan antara PTK ini mata kuliah di MPI, benar kan? Iya, benar. Ya, Jurusan ya sepertinya saya sudah pendidikan lebih memahami ya apa kaitan antara jurusan manajemen pendidikan Islam dengan penelitian pendidikan kelas ini. Lalu menurut teman-teman semua, benefit mempelajari PTK ini apa aja? Sebagai seorang mahasiswa tentunya. Mungkin untuk bisa menjawab. Mohon maaf sebelumnya bisa diganti dengan NIM. Username-nya ganti dengan NIM. Halo. Oke. Ya, silakan dijawab. Menurut teman-teman, benefit dari mempelajari PTK ini sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Bisa ikut menjawab? Iya, silakan. Mungkin untuk pelajaran PTK ini salah satunya adalah mempertajam keilmuan di bidang PTK itu sendiri. Dan untuk apa untuk PTK dipelajari? Karena hubungannya dengan kondisi, hubungannya dengan apa yang berkaitan dengan yang di dalam kelas, terutama terhadap perkembangan siswa tersebut dan proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Oke, kalau menurut 73 seperti itu ya. Lalu menurut teman-teman yang lain seperti apa? Mungkin dari 09 ada tambahan?
Oke, saya tambahin sedikit ya. Fungsi manfaat yang dirasakan ya kalau kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan. Menurut saya itu sebenarnya emang ilmu yang penting banget. Itu juga bisa kita terapin dalam diri kita sendiri ya. Misalnya dalam kegiatan belajar kita sehari-hari itu apakah kita mengalami masalah, eee, selama apalagi ini online ya, belajar sendirian dari rumah. Jadi itu bisa kita terapin dalam diri kita sendiri, koreksi masalah pembelajaran, terus kayak kendala-kendalanya. Nah, dari situ kita bisa mulai belajar cari solusi dari masalah-masalah pembelajaran yang kita alami sekarang. Sebagai pengalaman, ya nantinya kita bisa terapin itu kalau kita sudah menjadi seorang pendidik, begitu. Oke, jadi seperti itu dari 09 ya. Kalau dari 17 sama 05 gimana nih? Apakah sama atau ada, eee pandangan tersendiri begitu, mengenai benefit, PTK sebagai kita sebagai mahasiswa yang mempelajarinya? Ya, kalau saya sendiri itu setuju sih apa yang dikatakan dari 09 dan 73 tadi. Oke. Kalau 17 bagaimana? Kalau dari saya, ya sependapat dengan pendapat teman-teman bahwa manfaat kita mempelajari PTK itu kita mempunyai gambaran lah intinya, mempunyai gambaran gimana kita kita kan belajar sendiri, maksudnya belajar dari pengalaman sendiri ketika kita mengalami kesulitan. Nah, bagaimana kita mengatasi berbagai kendala dalam pembelajaran tersebut, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wah, sudah tidak terasa tinggal satu pertanyaan lagi nih teman-teman, tentang jika di saat perkuliahan itu, pasti banyak, kendala-kendala yang dialami, apalagi semasa kuliah online ini ya. Dengan mempelajari PTK, mungkin teman-teman bisa berbagi, eee, atau sharing gitu dengan teman-teman lainnya, gimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada selama di perkuliahan. Yang mau jawab dulu silakan. Ini boleh bertanya, ini kendala tentang apa ya? Maksudnya pas daring apa offline yang nggak daring? Dari online, Mas. Oh iya, baik, terima kasih. Iya. Jadi, eee waktu semasa kuliah online, pasti banyak mengalami kendala-kendala selama melaksanakan perkuliahan. Nah, setelah mempelajari PTK itu, kita juga sebagai mahasiswa tentu masih dalam lingkungan pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang ada dan yang kita alami semasa perkuliahan online ini? Mungkin bisa di-share dengan teman-temannya yang lainnya begitu. Ya, izin menjawab, mungkin untuk solusi terkait kendala-kendala yang ada di pembelajaran online itu mungkin salah satunya itu harus pintar bagi waktu dari Mmm, mahasiswa itu sendiri, dan juga mahasiswa itu sendiri harus berada di lingkungan yang tepat. Lingkungan tepat yang bagaimana? Yang lingkungan yang bisa menaikkan semangat belajarnya. Jikalau misalnya
Bagaimana Mas, sudah? Maaf. Mohon maaf suaranya agak jauh. Tapi ya kesimpulannya saja sebagai penutup pembicaraan kita pada malam hari ini. Eh, Maaf ini sinyalnya kadet-kadet ini. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu disimpulkan saja Mas terkait pertanyaan terakhir sebagai Oh. jawaban dari pertanyaan terakhir kita dan penutup pada perbincangan malam kita pada hari ini. Oh iya, siap. Jadi untuk yang terkait solusi pembelajaran online itu langsung berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri. Harus pintar bagi waktu dan harus di lingkungan yang tepat. Karena itu sangat berpengaruh untuk proses pembelajarannya. Baik, terima kasih. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih atas teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di malam berikutnya terkait perbincangan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Kalau begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.